Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 31. Aku harus segera sampai ke lantai bawah, sebelum pelacur itu berhasil mengejar aku. Semoga saja Pak Men masih ada di bawah. Batin Arif sambil menatap lurus ke depan dan sesekali melirik ke belakang mencari keberadaan wanita yang sudah berani menjebak dirinya. Niat hati ingin bekerja lembur supaya mengurangi pekerjaannya yang menumpuk. Arif malah dihadapkan dengan persoalan sengit ini. Aku berhasil, seru Arif saat tubuhnya sudah sampai di lantai dasar dan bergegas mencari sopir pribadinya. Arif yang mulai merasakan tidak lagi mampu mengontrol hasratnya yang menggebu-gebu berlari menghampiri pos penjagaan dan mencari keberadaan Pak Men. "Di mana Pak Men?" tanya Arif kepada salah satu penjaga yang sedang berdiri. "Ada di dalam pos Tuan Muda. Sebentar saya panggilkan," jawabnya lalu bergegas membuka pintu pos membangunkan Pak Men yang sedang terlelap menunggu panggilan Tuan Mudanya. "Cepetan!" teriak Arif tidak sabaran. Dalam hitungan detik Pak Men sudah muncul di hadapannya dengan mata khas orang bangun tidur. "Malam Tuan Muda," sapa Pak Men ketika sudah bertemu dengan Tuan Mudanya. "Malam. Ayo kita pulang," ajak Arif langsung masuk ke mobilnya melepaskan semua kancing bajunya. Rasa panas itu semakin bergelora di dalam tubuhnya dan semakin menyiksa. Di saat mobil yang ditumpanginya hendak keluar meninggalkan kawasan perusahaannya, Arif teringat jika wanita ular itu masih berada di dalam sana, dan akan dia urus besok pagi. "Pak, tahan wanita yang ada di dalam sana. Besok pagi aku akan datang mengurusnya. Jangan sampai dia meloloskan diri. Kalian semua akan tanggung akibatnya," ancam Arif lalu menutup kembali kaca mobilnya. "Siap Tuan Muda," jawab ketiga petugas keamanan itu dengan kompak dan detik berikutnya saling melirik. "Yang cepat Pak Men. Kita harus segera sampai di rumah secepatnya. Aku sudah tidak sanggup lagi menahannya," ujar Arif sambil memejamkan matanya menahan rasa yang sangat menyiksa tubuhnya. "Siap Tuan Muda," jawab Pak Men patuh. Ingin rasanya pria parubaya ini bertanya ada apa. Tetapi melihat wajah Arif yang sudah memerah bak terkena siraman air panas membuat Pak Men mengurungkan niatnya. "Tambahkan suhu pendinginnya Pak," seru Arif menginterupsi. Pak Men langsung menjalankan perintah meskipun dia sendiri mulai menggigil akibat permintaan aneh dari Tuan Mudanya. "Tuan Muda kenapa ya? Aku rasanya sudah sangat kedinginan sekali." Tetapi Tuan Muda masih saja merasa kepanasan. Gumam Pak Men merasa sangat curiga. "Apa?" Pak Men yang mulai menyadari penyebabnya langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan di atas rata-rata. Untung saja sebelum dia direkrut menjadi sopir pribadi, Pak Men sudah terlebih dahulu menjalani serangkaian tes fisik dan juga mental. Beruntungnya alam semesta mendukung pelarian Arif ini. Dalam waktu 15 menit saja, mobil yang dikemudikan oleh Pak Men sudah sampai di dalam pekarangan rumahnya. Arif langsung turun begitu saja dan berlari mencari keberadaan istrinya. Seluruh tim pengamanan yang berbadan tegak ikut curiga melihatnya ketika tidak sengaja berpapasan dengan wajah merah Arif. "Ada apa Pak Men?" tanya sang ketua yang sedang piket malam. "Sepertinya Tuan Muda sedang dijebak seseorang. Makanya Tuan Muda minta diantar pulang dengan cepat. Saya saja sampai menggigil begini karena Tuan Muda selalu meminta dinaikkan suhu pendinginnya," jawab Pak Men yang sudah memakai kain sarung untuk menutupi seluruh tubuhnya. "Siapa?" tanyanya penasaran. "Sepertinya seorang wanita. Tetapi Tuan tidak menyebutkan namanya. Di mana wanita itu berada? Biar kita yang mengurusnya. Berani-beraninya dia bermain licik seperti ini. Nggak sayang sama nyawa kali ya wanita murahan itu. Sudah ditangkap sama tim keamanan kantor. Besok pagi Tuan Muda sendiri yang akan mengurusnya. Saya mau istirahat dulu. Dingin bener." Pak Men langsung masuk menuju kamarnya berharap bisa bergelung di bawah selimut tebal. Sedangkan di lantai atas sana, Arif membuka pintu kamarnya dengan perlahan. Pria ini kembali mendesah panjang saat mendapati pintu kamarnya dalam keadaan terkunci. "Tok, tok, tok. Sayang," seru Arif dengan lembut. Dia tidak ingin membuat kegaduhan di tengah malam yang sunyi ini. Meskipun sedang terpengaruh oleh serbuk laknat itu tetapi dia tidak boleh berbuat kasar kepada istrinya.
Sayang, ini aku. Ucapnya lagi. Akibat semua harta bendanya yang ketinggalan di dalam kantor membuat Arif kesusahan untuk masuk ke dalam kamarnya sendiri. Bila yang sayup-sayup mendengar suara suaminya di balik pintu langsung bergegas bangkit dan membuka pintu kamarnya. Mas, ucap Bila dengan rasa tidak percayanya. Selama ini suaminya selalu masuk tanpa mengetuk ataupun membangunkan tidur lelapnya. Kamu kok tumben gak langsung masuk saja? Tanya Bila pada akhirnya. Nanti aja aku jelasinnya sayang. Tolong bantu aku. Rasanya sangat panas sekali. Jawab Arif melepaskan semua pakaian yang dia kenakan di hadapan Bila. Aku sudah tidak sanggup lagi menahannya sayang. Bantu aku. Imbunya lalu habis bibir sang istri sampai keduanya kehabisan nafas. Aku dijebak sayang. Wanita itu sengaja memasukkan obat perangsang ke dalam minumanku. Aku tidak sanggup lagi menahannya. Aku menginginkan kamu. Bisik Arif dengan tatapan mata berkabut gairah tinggi. Iya mas, lakukanlah. Tapi jangan kasar. Pinta Bila lalu ikut membalas permainan suami berharap apa yang dia lakukan bisa membantu menyembuhkan rasa aneh dalam tubuh suaminya. Arif langsung menggendong istrinya dan membaringkan tubuhnya di atas kasur. Arif memasukkan tangannya ke dalam baju tidur tipis yang digunakan oleh istrinya. Dengan satu kali hentakan baju ini sudah berhasil dia robek tanpa harus menyakiti istrinya. Mas, pekik Bila saat melihat keanehan suaminya. Diamlah sayang. Ayo kita mulai. Ucapnya dan kembali menyesap habis bibir tipis Bila dengan penuh nafsu. Suara merdu kedua insan ini saling bersahutan-sahutan sampai mengganggu tetangga sebelah. Karena terlalu berhasrat tinggi membuat Arif dan Bila lupa menyalakan peredam suara. Astaga! Suara mereka sampai kedengaran jelas seperti ini. Batin Mama Yolan yang tidak habis pikir dengan ulah anak dan juga menantunya. Mbok ya dihidupkan dulu itu peredam suaranya. Kalau Papa sampai dengar suara laknat ini. Aku yakin malam ini akan kembali diajak bergadang. Imbunnya sambil menggeleng. Tidak ingin sampai itu terjadi. Mama Yolan tanpa pikir panjang langsung mengetuk pintu kamar pasangan yang sedang memadu kasih itu. Arif. Aktifkan dulu peredam suaranya. Kamu pikir hanya kamu saja yang tinggal di rumah ini? Ganggu banget. Ujarnya sambil menempelkan daun telinganya di dekat pintu. Wanita paruh baya ini langsung tertawa cekikikan setelah berhasil membuat keduanya menghentikan permainan panas mereka. Ketika suara laknat itu sudah tidak lagi terdengar. Mama Yolan kembali lagi ke kamarnya menemui suaminya yang sedang terlelap. Bobo yang nyenyak ya Pak? Terima kasih banyak gak sampai terganggu dengan suara anak nakal itu. Bisiknya pelan lalu kembali masuk ke dalam selimut tebalnya. Sedangkan di dalam kamar panas itu, wajah Bila sampai bersemu merah mendengar suara mama mertuanya. Mas, Mama, ucapnya sambil menahan rasa nikmat yang diberikan oleh suaminya. Nggak usah didengerin sayang. Jawab Arif lalu meraih asal remote control yang ada di atas nakas dan memencet tombol untuk mengaktifkan peredam suara. Mama nggak akan bisa dengar lagi. Jangan takut. Imbunya terus memberikan setiap hentakan dengan gelombang yang berbeda-beda. Arif bermain dengan sangat lembut dan tidak ada permainan kasar yang dia berikan. Akhirnya Arif bisa melepaskan rasa panas yang melanda tubuhnya. Beruntungnya dia masih bisa bertahan dan melampiaskan nafsunya hanya kepada istrinya. Terima kasih sayang. Bisik Arif sambil mendekap tubuh istrinya. Iya mas. Jawab Bila sambil mengatur deru nafasnya. Arif langsung meraih gelas yang ada di atas nakas untuk membasahi tenggorokannya yang terasa sangat kering setelah sibuk konser bersama istrinya. Minum dulu sayang. Ujarnya penuh perhatian. Bila yang juga merasa kehausan langsung menduduhkan setengah badannya agar bisa menerima gelas pemberian suami tersayangnya. Terima kasih mas. Ucap Bila setelah berhasil menghabiskan isi gelas itu. Sama-sama sayangku. Balas Arif lalu menarik selimut untuk menutupi tubuh polos mereka berdua. Karena rasa penasarannya yang masih sangat tinggi. Bila sengaja menahan rasa kantuknya demi bisa mendengarkan apa yang sudah terjadi kepada suaminya. Siapa yang sudah menjebak kamu mas? Tanya Bila pelan. Kamu belum tidur. Bukannya menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bila. Arif malah kembali melayangkan pertanyaan kepada istrinya. Mas, jangan malah balik nanya. Gimana sih? Keluh Bila merasa kesal dengan ulah suaminya.
Dia sudah mati-matian menahan mata yang ingin tertutup tetapi Arif malah semakin memperlambat waktunya. Hahaha, sabar sayang, jangan marah-marah, tegurnya sambil menarik ujung hidung Bila sampai membuat Bila kembali meringis. Mas sakit, aku nggak mau lagi ya bantu kamu setelah ini. Ancam Bila melepaskan pelukan tangannya lalu memilih membaringkan tubuhnya ke arah tembok. Arif yang melihat istrinya semakin marah dan menolak memberikan servisnya lagi membuat pria ini menggaruk kepala dengan asal. Sensitif amat sih Bu, bercanda sayang. Emangnya sakit beneran ya? Tanyanya sambil mengendus leher Bila dari belakang dan menggosok pelan hidung Bila yang sudah berubah menjadi warna merah. Bercanda kamu nggak lucu. Udah aku mau tidur aja lagi. Jangan ganggu aku lagi. Tutur Bila lalu menarik selimut sampai sebatas lehernya. Ya ngambek beneran deh, gumam Arif frustasi. Sayang, kamu beneran gak mau dengar cerita aku. Arif terus mencoba membuat Bila agar kembali menghadap ke arahnya. Ya udah, aku cari cewek lain aja yang mau diganggu sama aku. Yang mau aku ajak tidur bareng. Imbunya terlalu berani dan sangat berisiko tinggi. Bila pun langsung melototkan matanya ketika mendengar kata-kata yang diucapkan oleh suaminya. Awas saja kalau kamu berani melakukannya. Aku nggak mau lagi tinggal di sini. Ular pitonmu itu akan aku rebus di air panas sampai tidak sanggup berdiri lagi. Ancam Bila memukul dada suaminya yang sedang tersenyum usil kepadanya. Makanya jangan sok-sokan ngambek. Giliran ditinggal pergi nangis. Goda Arif semakin tertarik membuat istrinya marah. Kamu mau pergi? Ya udah sana. Nggak usah balik-balik lagi. Ujar Bila santai. Entah kenapa rasanya wanita ini ingin sekali menangis setelah mendengar ucapan suaminya. Tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak menjatuhkan air matanya di depan Arif. Maaf sayang. Aku mana sanggup pergi berjauhan dari kamu. Aku sangat cinta mati sama kamu. Tutur Arif langsung memeluk tubuh istrinya yang sudah tergenang air mata. Kamu kok jahat banget sih sama aku. Bila yang berjanji tidak ingin menangis akhirnya kalah juga kalah merasakan sesak di dadanya. Ya ampun, kenapa istri aku mendadak cengeng seperti ini ya? Gumam Arif menatap dalam wajah Bila lalu membantu menghapus air matanya. Maafkan aku yang sudah jahat sama kamu ya. Aku hanya bercanda sayang. Nggak ada maksud lebih. Ujar Arif menenangkan istrinya mengelus lembut mahkota Bila yang sudah berantakan. Isakan tangis itu semakin lama semakin hilang dan tidak terdengar lagi. Mendengar ada suara dengkuran halus dari mulut istrinya membuat Arif tersenyum tipis melihat tingkah lucu istrinya. Ternyata dianya sudah tidur. Hari ini dia berubah menjadi si tukang ngambek sama tukang nangis. Bisiknya lembut lalu memposisikan tubuh Bila dengan baik di atas ranjang. Kamu kok berbeda sekali hari ini sayang. Imbunya terus menatap lekat wajah Bila dan tidak lupa menghadiahi kecupan hangat di seluruh wajahnya. Di dalam perusahaan milik keluarga Ahmad, Naura tengah sibuk melampiaskan kemarahannya dengan mengobrak-abrik semua berkas yang ada di atas mejanya. Lantai perusahaan ini sudah dipenuhi oleh banyaknya berkas yang bertebaran di mana-mana. Malam ini dia kembali gagal untuk mendapatkan lelaki pujaan hatinya. Niat hati ingin menggoda Arif supaya Arif jatuh cinta kepada dia dan membantu membuat kehidupan dia dan sang ibu lebih sejahtera lagi. Namun semuanya harus kandas saat Arif menolak dia dengan mentah-mentah meskipun sudah dia beri obat perangsang dengan dosis yang sangat tinggi. Sial, aku lagi-lagi gagal menjebak pria itu. Apa sih, hebatnya istri kampungannya itu? Udah sok alim ditambah lagi culun begitu. Umpatnya dengan wajah penuh amarah. Wanita ini sampai melupakan dampak dari rencana liciknya itu. Tanpa dia sadari ada 3 pria yang masih memakai seragam tugasnya datang menghampiri dia. Salah satu di antara pria itu langsung menyergap tangan Naura yang sedang memegang pinggangnya. Siapa kalian? Tanya Naura langsung membalikkan tubuhnya untuk melihat siapa pemilik tangan yang sudah berani memegang tangannya. Kalian, lepaskan! Teriak Naura sambil menggoyangkan tangannya berharap bisa terlepas dari cengkraman tangan kekar pria itu. Anda harus ikut kami Nona. Perintah ini datang langsung dari Tuan Muda. Ujar salah satu di antara mereka. Lalu memberikan kode kepada temannya yang satu lagi untuk memegang tangan Naura. Lepaskan aku. Di mana Tuan Muda kalian berada? Aku bisa datang sendiri kalau dia minta. Jangan seperti ini.
Sungguh sangat percaya diri sekali wanita yang satu ini. Sudah dalam keadaan seperti ini saja dia masih bisa menampilkan tingkah pongahnya. Ketiga pria itu langsung tersenyum mengejek melihat sifat genit dari wanita yang ada di depan mata mereka. Baju seksi yang Naura pakai membuat barang ketiga pria ini langsung berdiri tegak. Kalau bukan mengingat Naura adalah tahanan tuan mudanya, mungkin sudah sejak tadi mereka menyerang abis tubuh Naura yang terlewat seksi ini. Tuan muda sudah pulang ke rumahnya menemui istrinya. Kalau Nona ingin bermain-main sebaiknya bersama kami saja. Goda salah satunya hingga membuat Naura bergidik ngeri. Cih, aku tidak pernah sudi bermain dengan lelaki miskin seperti kalian semua. Udah bau kantong kering, tapi maunya yang cantik begini. Sadar diri dong, ucap Naura menghina abis ketiga pria itu. Setidaknya kami masih punya harga diri. Tidak seperti Anda yang rela menyerahkan tubuh hanya karena demi uang. Dan beruntungnya tuan muda tidak tertarik dengan wanita murahan seperti Anda ini. Sindiran yang diberikan oleh petugas keamanan itu sukses membuat Naura merasa tertampar. Omong kosong. Sudah lepaskan aku. Bentak Naura berharap bisa terbebas dari ketiga pria ini. Tidak semudah itu Nona. Tuan muda meminta kami untuk menahan Anda sampai besok pagi. Anda akan merasakan sendiri bagaimana kejamnya perlakuan tuan muda. Ketiga pria ini langsung menyeret Naura tanpa peduli lagi dengan penolakan dan perlawanan yang diberikan oleh Naura. Petugas keamanan ini sampai harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk menghadapi wanita liar seperti Naura. Lepasin, awas saja kalian. Akan aku laporkan perbuatan tidak baik kalian ini. Seru Naura di tengah usahanya membebaskan diri. Diam, jangan banyak bicara. Bentak petugas yang memegang tangan kanan Naura. Telinga mereka sudah terasa sangat sakit sekali mendengar rengekan seram dari mulut Naura. Lepaskan aku. Teriak Naura tidak merasa gentar sedikit pun menghadapi ketiga pria bertubuh besar ini. Ikat kaki dan juga tangannya, supaya dia tidak bisa kabur lagi. Seru pria itu melemparkan tali kepada kedua sahabatnya. Baik, jawab mereka kompak lalu bergegas melakukan perintah. Jangan lupa mulutnya ditutup juga. Imbunya sembari memberi kain yang baru saja dia ambil dari dalam laci. Mereka sengaja menyekap Naura di ruang bawah tanah yang memang terdapat sel khusus untuk menahan para karyawan yang sudah mengkhianati perusahaan. Naya menggeleng sambil menggoyangkan kakinya yang sudah terikat dengan tali. Mau apa? Ucap Naura ketika mulutnya sudah dikasih kain panjang sebagai penutup mulutnya. Malam ini tidur di sini dulu yambarnya. Sampai ketemu dengan ajalnya pagi besok. Ucap mereka melambaikan tangan lalu pergi setelah mematikan lampu ruangan itu. Hahaha. Ketiga pria ini tertawa puas setelah melaksanakan tugas yang melelahkan ini. Jangan lupa kirim buktinya kepada tuan muda. Ujar salah satu pria kepada temannya yang bertugas sebagai pengambil gambar. Iya sudah aku kirimkan. Kita tunggu sampai besok pagi. Apa yang akan dilakukan tuan muda kepada wanita stres itu? Jawabnya lalu kembali ke pos penjagaan. Di dalam ruangan pengap dan juga gelap ini, Naura meringis meratapi nasib buruknya. Susah payah dia membeli obat perangsang itu dengan harga yang sangat mahal dari sahabat lamanya. Ternyata usahanya itu tidak membuahkan hasil yang sangat menguntungkan. Hiks. Naura sesenggukan di tengah gelapnya suasana malam ini. Tubuh seksinya terpaksa terlunta-lunta di antara banyaknya debu dan kotoran yang menempel di lantai ruangan ini. Apa itu? Teriak Naura saat merasakan ada benda kecil yang merayap di kaki mulusnya. Awas sana, jangan dekat-dekat. Naura hanya bisa menjerit karena tidak bisa berbuat banyak. Ingin berdiri pun dia tidak mampu melakukannya karena kedua kakinya terasa sangat kebas terkena lilitan tali. Tolong Naura Bu, bantuin Naura. Gumamnya dalam hati. Maafkan Naura Bu. Naura mau pulang. Wanita ini tergugu di tengah rasa takutnya. Biasanya ibunya tidak akan pernah bisa tidur sebelum dia sampai di rumah mereka. Akibat ambisinya yang terlalu tinggi membuat wanita ini terpaksa harus membayarnya dengan hukuman yang tidak bisa dia bayangkan lagi. Arif yang sudah terbangun sejak tadi sengaja mengganggu Bila yang masih memejamkan matanya. Mas, jangan usil. Aku masih ngantuk. Tegur Bila menghempaskan kasar tangan Arif yang berada di kembarnya. Sayang, bangun.
bisik Arif dengan suara lembutnya. Ada apa sih mas? Kamu kok nyebelin banget sih? Bila terpaksa membuka kedua matanya setelah merasa jengah dengan ulah nakal tangan suaminya. Aku boleh minta lagi ya sayang? Pinta Arif dengan wajahnya yang berkabut gairah. Efek dari obat laknat itu masih terasa sangat panas di tubuhnya hingga pagi ini. Masih pagi dilarang keras untuk mesum mas. Tolak bila kembali memejamkan matanya yang masih terasa lengket. Sayang, please, satu kali aja. Aku nggak sanggup lagi menahannya. Ucap Arif dengan suara seraknya. Ular piton Arif sudah berdiri tegak akibat bersentuhan dengan kulit mulus istrinya. Aku masih capek mas. Mata aku juga masih ngantuk begini. Lain kali aja lagi. Jawab bila setengah kesal. Baru saja malam tadi suaminya menggempur abis tubuhnya sampai masih terasa lelah. Tetapi dengan entengnya pria ini kembali mengajak dia berbagi peluh untuk yang kesekian kalinya. Sayang, kepala aku sampai pusing banget loh. Lagi ya, pinta Arif yang langsung memeluk tubuh istrinya. Bila membuka matanya dan menatap iba kepada suami yang tengah mati-matian menahan hasratnya. Bila pun menganggukkan kepalanya ketika mengetahui bahwa pengaruh obat itu belum sepenuhnya hilang dari tubuh suaminya karena dosis yang diberikan cukup tinggi. Terima kasih sayang. Kamu tidak perlu bergerak banyak. Cukup nikmati saja dan biarkan aku yang bekerja keras pagi ini. Ucap Arif dengan wajah bahagianya. Setelah mendapatkan persetujuan dari istrinya, Arif kembali menyerang bila dengan begitu semangatnya. Arif bibir ranum istrinya dengan sangat rakus sekali bahkan sampai membuat istrinya kehabisan nafas. Ruangan kamar ini kembali dipenuhi oleh alunan merdu dari kedua pasangan ini. Aku mencintaimu istriku Nabila Az-Zahra. Ucap Arif yang terus meracau hebat merasakan kenikmatan yang tiada tarafnya. Aku juga sangat mencintaimu mas. Ahmad Arif Hidayat. Balas bila ikut mengeluarkan suara merdunya. Mata bila langsung terbuka lebar saat merasakan tubuhnya menggelinjang hebat akibat permainan indah dari suaminya. Bohong sekali jika dia tidak menikmati suasana panas pagi ini. Buktinya mulut bila sampai berkali-kali mengeluarkan erangan panjangnya. Arif kembali mempercepat ritme hentakannya. Semakin membuat keduanya menjerit ketika merasakan puncak kenikmatan itu berada di depan mata mereka berdua. Keduanya langsung tumbang dengan keadaan yang masih saling menindih. Rasa lelah bercampur nikmat beradu menjadi satu. Ular piton Arif kembali tertidur setelah permainan panas ini terjadi. Arif lalu membaringkan tubuhnya di samping tubuh bila. Kedua pasangan ini sama-sama sedang mengatur nafas mereka yang masih tak beraturan. Terima kasih ya sayang, maafkan aku yang sudah membuat kamu lelah pagi ini. Ucap Arif lalu menarik kembali tubuh istrinya agar tidur di dalam dekapannya. Suara ponsel yang terus berbunyi membangunkan Arif yang baru saja terlelap. Pria ini langsung mengambil ponsel di meja dekat ranjang dan mengangkat panggilan itu tanpa melihat peneleponnya. Selamat pagi Tuan Muda. Apa hari ini Tuan tidak datang ke kantor? Tanya Reno yang sudah standby sejak tadi di dalam kantor. Ini masih terlalu pagi. Kenapa kamu sudah menelponku? Aku tahu kamu pekerja keras. Tapi jangan ganggu tidur aku juga dong. Sungut Arif masih dengan mata terpejam. Sedangkan di sampingnya ada Bila yang juga masih tertidur pulas. Maaf Tuan Muda. Tapi ini sudah pukul 9. Sebentar lagi meeting dengan klien penting akan segera dimulai. Jawab Reno sedikit kesal melihat Tuan Mudanya yang selalu lupa waktu jika sudah bersama istrinya. Seenak mulutnya saja mengatakan ini masih pagi padahal matahari saja hampir meninggi dari tempatnya. Bersambung dulu ya teman-teman.